Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Pinkan dan Bu Indung selaku dosen pada mata kuliah Rekayasa Tapak. Ini saya untuk membuka presentasi dari kelompok 7 dari paralel 2 pada praktikum 14 ini yang beranggotakan Kamila, Rahmat, Syifa, saya Rizky, dan Haikal. Next. Ya, jadi kelompok kami memilih tapak pada taman lingkungan yang berlokasi di Kelurahan Randu Gunting, Kota Tegal, Jawa Tengah. Next. Ya, pada tapak aslinya kami telah melakukan analisis dan terdapat beberapa data seperti sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedia area parkir pada welcome area, lalu juga tidak terdapat signage, lalu pada tapak di dalam tapaknya tidak terdapat lampu taman, lalu terdapat banyak tegalan yang tidak teratur, lalu terdapat juga area yang jarang digunakan oleh warga, lalu terdapat tapak yang sering digunakan sebagai area bermain, sebagai sarana olahraga untuk siswa-siswi SD, serta untuk berkumpulnya komunitas kalangan daerah. Lalu terdapat juga sirkulasi pedestrian yang tidak memiliki tapak, lalu terdapat reruntuhan bangunan yang dapat menyulitkan untuk penanaman dan pembangunan. Next. Kemudian ini adalah peta inventarisasi dari tapak tersebut, yang mana terdapat kebisingan, arah angin, dan juga arah matahari. Yang mana dapat lihat dari kebisingan sendiri, itu kebisingan berasal dari luar tapak dan juga dari dalam tapak. Pada dalam tapak seperti dari playground dan juga lapangan tenis. Kemudian arah angin berasal dari bagian barat ke arah timur, arah matahari dari timur ke barat, dan juga iklim pada tahun 2014 oleh data BMKG. Suhu udara rata-rata adalah 30,5 derajat Celcius dengan suhu tertinggi sebesar 32,4 derajat Celcius pada bulan Mei, dengan curah hujan rata-rata adalah 152,80 mm per tahun, dengan curah hujan tertinggi 439,8 mm per bulan di bulan Januari. Kota Tegal sendiri memiliki kelembaban rata-rata sebesar 84%, dengan angin berhembus dengan kecepatan 4-7 km per jam. Sebagian besar wilayah Kelurahan Randu Gunting, menurut Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal 2013, merupakan dataran rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan rata-rata 0-3% dan ketinggian wilayah 10 mdpl. Tapak ini memiliki bentuk topografi yang cukup unik karena berada 10-60 di bawah permukaan jalan. Hal ini dikarenakan tapak merupakan bekas persawahan milik Kelurahan Randu Gunting yang sengaja dibuat miring untuk menampung air. Tapak ini merupakan relatif datar di keseluruhan tapak, terus memiliki kedalaman 60 cm, sangat terlihat di sisi utara dekat dengan Jalan Sriti, sedangkan di sisi selatan tidak terlalu dalam. Kemudian ini adalah peta pembagian ruang yang mana terdiri dari 5 ruang yang berbeda. Yang pertama berwarna oranye adalah ruang penerimaan, dilanjut dengan warna kuning adalah ruang rekreasi sosial, warna merah adalah ruang rekreasi fisik, warna ungu adalah ruang rekreasi lingkungan, dan warna pink adalah ruang pendukung. Yang mana pada ruang penerimaan itu terdapat aktivitas berupa keluar masuknya tapak, menyimpan sepeda, dan membaca signage. Kemudian pada rekreasi sosial adalah jenis aktivitas berupa bermain, bersosialisasi, piknik, dan duduk bersantai. Kemudian rekreasi fisik adalah jogging, refleksi, senam, bermain voli, berolahraga, dan berkumpulnya komunitas kalangan daerah. Dengan rekreasi lingkungan, memiliki aktivitas berupa interpretasi satwa, edukasi lingkungan, membaca informasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah ruang pendukung yang mana terdapat toilet yang mana untuk beraktivitas berupa buang air kecil dengan hubungan antar ruang keseluruhannya dengan secara langsung. Kemudian peta jalur sirkulasi, di mana jalur yang berwarna hitam merupakan sirkulasi primer antar ruang, yang berwarna biru merupakan sirkulasi primer melewati ruang, hijau sirkulasi sekunder antar ruang, abu-abu merupakan sirkulasi sekunder melewati ruang, dan juga yang berwarna merah merupakan pintu masuk utama. Kemudian konsep vegetasi, di mana terdapat beberapa jenis vegetasi yang dipakai pada tapak, yaitu vegetasi estetik, vegetasi identitas, peneduh, pengarah, dan ekologi. Kelompok-kelompok vegetasi ini dilakukan dan ditanam sesuai grup
dan pengelompokannya agar memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya ada konsep green design, di mana konsep green design ini sebagai desain sustainnya dari tapak dapat dipakai pada contoh yaitu bioswale dan rain garden. Pada tapak dapat digunakannya bioswale sebagai penampung air, juga rain garden begitu untuk penampung air. Pada proyek pembangunan atau peningkatan jalan atau jembatan untuk pekerjaan timbunan, dibuat dinding penahan tanah dengan tipe yang sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut yang disebut retaining wall. Retaining wall adalah dinding luar yang mempunyai fungsi sebagai penahan tanah agar kondisinya terus stabil dan tidak bisa longsor atau terlindungi dari erosi. Konstruksi dinding penahan sering diaplikasikan di tanah yang kondisinya miring atau punya tingkat elevasi yang berbeda. Ada beberapa jenis dinding penahan tanah yang umumnya dipakai. Di sini, dinding penahan yang akan diterapkan pada tapak adalah jenis gabion retaining wall. Dinding penahan tanah jenis ini merupakan konstruksi yang berupa kumpulan blok-blok yang dibuat dari anyaman kaut logam galvanis, diisi dengan agregat kasa berupa batu kerikil yang disusun secara vertikal ke atas dengan step-step menyerupai terasering atau tangga-tangga. Fungsinya untuk menahan tekanan tanah dan memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah. Kemudian drainase dan utilitas tapak, di mana terdapat utilitas pada tapak ini, antara lain saluran drainase tertutup, rain garden, bioswale, sumur resapan, dan kolam retensi. Dan saluran drainase di tapak ini juga sebenarnya tidak ada karena sebelumnya tapak ini adalah area persawahan. Dan jenis saluran drainase pada tapak ini saluran terbuka dengan kondisi tidak terawat dan tidak berfungsi. Karena banyak warga yang membuang sampah ke saluran drainase. Ukuran saluran drainase di sekitar tapak sudah sesuai dengan dimensi minimum dinas tata ruang, yaitu 50 cm dengan ketinggian 50 cm. Dapat dipilih jenis saluran drainase tertutup agar dapat difungsikan juga sebagai jalur pedestrian untuk menambah lebar jalur pedestrian. Kemudian sistem perkerasan, di mana area perkerasan tidak boleh melebihi 30% dari keseluruhan taman, sehingga alternatif untuk permasalahan ini adalah dengan menggunakan material berporos seperti konblok, berlubang, atau grass block untuk melapisi permukaan lahan yang tetap dapat menyerap dan menjerap air. Dan perkerasan yang menjerap air pada penggunaan material dan konstruksi pemasangannya memungkinkan terjadinya peresapan air maupun udara ke dalam tanah. Material yang digunakan memiliki pori atau rongga sebagai jalan peresapan air maupun sebagai tempat tumbuh. Kemudian berikut perencanaan jalan yang akan dilakukan pada tapak. Ada jalan mayor dan minor. Jalan mayor sendiri merupakan jalur kendaraan dan minor merupakan jalur pedestrian. Next. Untuk jalan minor sendiri direncanakan kemiringan 2%. Di sisi kiri dan kanannya terdapat selokan dan di sisi kiri dan sisi kanan juga terdapat jalur hijau. Untuk bahan dan materialnya sendiri, di mana lapisan paling atas terdapat konblok atau paving, kemudian disusun dan didukung oleh fondasi di bawahnya berupa batu pecah, pasir, tanah, dan lain-lain. Next. Untuk jalan mayor sendiri, untuk mendukung jalurnya kendaraan, pada jalan mayor diberikan kemiringan 2% dan bahu jalan diberikan kemiringan 4%. Alasan ini untuk alur air agar lebih mudah mengalir ke selokan, di mana selokan terdapat di sisi kiri dan kanan. Pada kondisi existing, jalur cukup untuk satu mobil dan satu sepeda motor. Kemudian pada sisi kiri dan sisi kanan tepi itu ada rumah, di mana pada kondisi existing jalan pada sekitar tapak cukup sempit, yaitu jalan lokal dengan klasifikasi datar, kemudian
lalu lintas yang tidak terlalu ramai, sehingga jalur tersebut merupakan jalur yang menghubungkan antar kecamatan, dan sisi kiri dan sisi kanan berupa rumah karena merupakan kawasan pemukiman. Materialnya sendiri untuk jalur mayor digunakan lataston, di mana lataston adalah campuran aspal padat dengan gradasi tidak menerus untuk jalan yang lalu lintasnya ringan. Jadi kami menerapkan lataston sesuai dengan pada kondisi existing dan lalu lintas harian. Kemudian didukung oleh batu pecah dan batu pengisi, dikuatkan oleh frame di kiri dan kanannya. Untuk ketebalannya sendiri, di mana lapisan permukaan itu adalah lataston, didukung lapisan pondasi, dan ada tanah dasar dengan nilai CBR lebih dari 6%. Berikut adalah sumber bahan bacaan yang kami dapatkan. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.